17 Agustus 1945, Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Banyaknya pengorbanan dan perjuangan rakyat Indonesia. Hari yang sangat berharga untuk Indonesia. Namun, itu semua bukan berarti bahwa perjuangan bangsa ini sudah berakhir. Seorang pemuda yang memimpin barisan paling depan di medan perang selalu diremehkan atas tugasnya. Tak terpengaruh atas cemooh, beliau menunjukkan prestasi bagi bangsa sampai pemerintah resmi mengangkat pemuda itu menjadi Panglima TKR. Ialah Jenderal Besar, Jenderal Sudirman. Ia terpilih menjadi Panglima Besar TKR pada usia 29 tahun. Setelah ia diangkat, tak lama setelahnya datang serangan dari Belanda. Terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 sampai 20 Desember 1948. Serangan ini kenal dengan agresi militer 2. Serangan Maguwo yang menandai awal perang gerilya Jenderal Sudirman melawan Belanda. Bu, selama berperang, Sinuwun mengizinkan ibu sama anak-anak untuk tinggal dan mengungsi. Atas mas, mugi-mugi tansah dipun paringi selamat. Wes, yang selamat balik selamat. Setelah berbincang dengan istrinya, Jenderal Sudirman langsung bergegas menuju Istana Presiden Yogyakarta. Maaf Bung, saya terlambat. Penerbangan terganggu karena serangan dari Belanda yang Hilton menawan menyerang Yogyakarta. Teman-teman delegasi di Australia sangat mengutuk serangan dari Belanda. Saat Hatta merasa geram dan jengkel atas apa yang terjadi, Jenderal Sudirman telah datang di Istana Kepresidenan. Adinda sudah datang. Kita membicarakan hal ini nanti saja. Dia sedang sakit. Baik Bung. Jadi Pak, apa langkah selanjutnya? Dimas, kamu sebaiknya pulang saja. Dimas, kamu kan sekarang. Kamu awasi Dimas. Antar Dimas pulang dengan selamat. Biar kami yang melakukan rapat berikutnya di rapat kabinet. Baik Pak. Tapi Pak, tidak apa-apa untuk saya menunggu. Saya ingin tahu apa hasil rapat selanjutnya untuk kali ini. Dan juga saya ingin tahu apa langkah selanjutnya yang akan kita lakukan. Baik. Rapat kabinet dimulai. Rapat ini menghasilkan beberapa keputusan yang besar dan rencana pengalihan kuasa ke PDRI di Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin Prawirnegara. Dimas, kamu sebaiknya berada di sini saja. Tinggal bersama kami di sana. Maaf Pak, tapi tempat terbaik untuk saya adalah berada di tengah-tengah para rekan-rekan saya, yaitu perang gerilya. Sebaiknya Bapak ikut kami untuk mengikuti perang gerilya kali ini. Saya tidak bisa. Kami itu tentara. Tempat kami itu di hutan, di gerilya, bersama dengan kelompok kamu untuk lawan Belanda. Saya akan tetap berada di sini untuk menjaga pemerintahan di Indonesia. Tapi Pak, saya takut jika nanti istana ini akan dikepung oleh Belanda dan kepala Bapak akan menjadi taruhannya. Jika saya keluar dari sini, kalau saya akan ditembak. Dalam 2 hal ini kemungkinan saya akan mati. Tapi Dimas, kamu tenang saja. Presiden Republik Indonesia tidak takut dengan mereka. Baiklah Pak, saya setuju dan saya percaya dengan Anda. Keputusan diambil Sudirman untuk bergerilya membuat banyak rakyat ingin mengikuti perang gerilya. Mereka berbondong-bondong membawa senjata seakan tak takut mati. Lapor Jenderal, saya baru saja mendapatkan kabar bahwa Presiden tidak meninggalkan kota, namun ditahan oleh pihak Belanda. Sudirman mendapati kabar yang mengejutkan baginya bahwa Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir,
serta beberapa tokoh lainnya sudah ditahan oleh Belanda. Tetapi ia bersikap tenang dan berwibawa sebagai jenderal. Sementara itu, situasi di markas Belanda mereka siaga dan menunggu laporan penangkapan Jenderal Sudirman. Bagaimana keadaannya? Ibu kota sudah kita kuasai, sekarang sudah kita tangkap. Tidak ada garis komando. Kalau bapaknya berencana itu sudah bisa kita lumpuhkan. Tidak ada lagi republik. Sebentar lagi kita akan menguasai Jawa dan Sumatera. Lalu bagaimana dengan kekeratonan? Raja Jawa itu sangat kecil dan seperti Sudirman tidak ada tahu dia di mana. Bisa berbahaya jika ia cepat ditangkap. Di sisi lain, Jenderal Sudirman mengunjungi tempat sebelum pergi untuk bergerilya. Pemuda laki-laki siap untuk mempertahankan negara Indonesia, Jenderal. Semoga Indonesia selalu merdeka. Pasukan Sudirman sudah mulai menyusuri hutan dengan menandu Jenderal Sudirman yang saat itu sedang sakit. Mereka menyusuri sawah, hutan, dan tanah yang luas. Bahkan mereka menyusuri bukit yang tinggi untuk melakukan strategi gerilya. Perang gerilya dengan memasuki hutan bukanlah lari atau takut dari musuh, tetapi berperang dengan cara melakukan serangan lalu berlari dengan penuh perhitungan. Memanfaatkan persenjataan yang seadanya untuk menguras tenaga musuh. Di saat mereka sedang beristirahat di hutan, mereka dikejutkan dengan mendengar suara pesawat tempur. Para pasukan langsung pada posisi siaga. Pasukan, cepat cari spot persembunyian. Cepat. Hari demi hari, pasukan Sudirman terus memperjuangkan Republik Indonesia dengan nama TNI pada dirinya. Singgah di rumah-rumah warga setempat untuk sekedar mencari tempat istirahat yang layak dan memperbarui bekal mereka. Ketika pasukan sedang berada di bukit, penyakit Jenderal Sudirman semakin parah dan membuat perjalanan dihentikan untuk sementara. Sueparjo pun menyadari bahwa beras mereka tak sempat dibawa saat menghindar dari serangan Belanda. Mustafa, Kusna, apakah kalian siap untuk mengambil beras yang tertinggal di kampung itu? Siap, Kapten. Kapten, berapa kilo berasnya? 1 kilo saja untuk Pak Ded. Siap, Kapten. Kusno pun pergi untuk mengambil beras. Saat sedang menyusuri jalan untuk kembali ke dusun tadi, sialnya, ia lupa bahwa ia harus pergi dengan menyelinap ke hutan, bukannya malah melewati jalan setapak. Alhasil, ia berpapasan dengan anggota pasukan Belanda. Karena terkejut, ia langsung beralih ke arah pasukannya dan melupakan beras yang harus ia ambil di desa Dukuh Atas. Menyadari pergerakan Belanda yang semakin dekat dengan keberadaan pasukan Indonesia, ia segera melapor ke Jenderal Sudirman dan segera meninggalkan tempat tersebut. Mus, Belanda sudah dekat. Kita harus balik pasukan. Sip, kita harus cepat lari dari sini. Meski kita kedinginan, kelaparan saat ini, tetapi kami memiliki niat yang mulia. Niat yang akan membawakan kemenangan untuk rakyat, dihalangi banyak rintangan, cobaan, serta ujian kepada pasukan Sudirman satu demi satu. Berhasil mereka melewati pasukan Sudirman pun sampai di tempat warga, yaitu sebuah rumah sederhana yang akan mereka singgahi yang sekaligus menjadi markas gerilya mereka. Terletak di Dukuh Sobo. Markas tersebut menjadi markas paling lama 1 April sampai 7 Juli 1949 sekaligus markas terakhir Sudirman dan rombongan sebelum akhirnya kembali ke Yogyakarta pada 10 Juli 1949. Noli, kita harus merahasiakan keberadaan kita karena di tempat inilah kita akan menjadikan tempat ini sebagai benteng gerilya kita. Siap, Jenderal. Dengan medan yang banyak lembah dan gerilya membuat pasukan Belanda menjadi sulit. Beberapa waktu telah mereka lewati dan belum diketahui sama sekali oleh pasukan Belanda. Namun, Jenderal Sudirman mendapati sebuah surat. Noli, Iya, Pak.
Coba kau menyusup ke Yogyakarta dan juga sampaikan surat ini kepada Sultan. Isi surat itu adalah tentang serangan umum yang akan kita lakukan di ibu kota pada siang hari. Siap, Laksamana Jenderal. Nom, Hanum, Pripun mas, sampean di balik pulau. Nom, Iya mas. Ki, ono surat go bayumu, dikekno ya karo bayumu. Di menawi kados, sampean pamit mas. Nggih. Kapten Noli pergi bersama sedikit pasukannya untuk menyusup ke Yogyakarta dan Hanum pun mengikuti mereka untuk sementara, yang dimana mereka akan terpisah. Sementara itu, di pihak Belanda ada diskusi antara Gubernur Jenderal Belanda Louis Bell dengan Jenderal Hendrik Simon Spoor. Mereka mendebatkan perihal pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pada 4 Januari 1949, memerintahkan Belanda dan Indonesia menghentikan masing-masing operasi militernya dan pernyataan kesediaan berdamai antara kedua belah pihak. Di pihak Indonesia, Sudirman telah menerima berita bahwa akan diadakannya perjanjian Rumroyen. Setelah mendengar isi perjanjian tersebut, Sudirman tidak setuju dan geram karena ia berpikir bahwa nantinya bisa saja Belanda melanggar lagi, seperti yang pernah terjadi pasca perjanjian Linggarjati dan Renville. Sudirman menerima banyak surat yang berasal dari Sri Sultan dan Soekarno, tapi beliau tak menggubrisnya. Soeharto pun diutus untuk menjadi pembawa pesan kepada Jenderal Sudirman bahwa perang sudah berakhir dan diminta kembali ke Yogyakarta. Anda ingin bicara apa sampai datang menemui saya di sini? Jenderal, atas hadirnya saya di sini, saya meminta Jenderal pulang ke Yogyakarta atas pesan Bung Karno. Di perbincangan tersebut, Jenderal Sudirman sempat ragu dan enggan memenuhi panggilan Soekarno, sekaligus keluar dari daerah gerilya di pedalaman. Ia masih geram atas tindakan pemerintah di perundingan yang selalu meremehkan TNI. Walaupun merasa kesal dan geram dengan berat hati dan lewat surat yang diantarkan Overs Soeharto, Sudirman akhirnya menjawab panggilan Soekarno. Dengan diusulkan Kolonel Tahi Bonar Simatupang, Sudirman diminta bertemu Soekarno lebih dahulu sebelum inspeksi barisan tentaranya di alun-alun Keraton Yogyakarta. Pertemuan yang mengharukan di mana Sudirman dengan mantel lusuhnya langsung disambut pelukan hangat Soekarno. Serangan Indonesia melawan Belanda memuncak ketika terjadinya peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 di seluruh wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Serangan ini membuahkan hasil di mana pasukan TNI mampu menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Sudirman seorang pemimpin dan panglima besar TNI yang terhormat dan termuda. Ia wafat pada 29 Januari 1950. Ia wafat kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia.